Yang terhormat Bapak Bupati Rejang Lebong, Bapak Dr. Andes Haji Samsul Effendi, yang kami hormati Bapak Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Dr. Asri Samin Menkes, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Sosial, Ibu Hajah Gusti Maria Sarjana Hukum, yang kami hormati, yang kami banggakan Ketua Kelompok Tani yang bersemangat hadir. Kelompok Tani kita sekarang atas perintah Pak Bupati kemarin melalui surat Bapak sudah menjadi 1.206 kelompok tani. Ada penambahan 70 kelompok tani. Ini data terakhir. Kami akan rapat setelah ini dengan Korlup untuk bagaimana perkembangan kelompok tani berikutnya. Yang kami hormati rekan-rekan penyuluh, koordinator penyuluh, Menteri Tani, dan yang kami hormati rekan-rekan kepala bidang. Bu Sekretaris ngapa di ujung situ? Maju sini, Pak Bupati nak nengok di sini, mana Bu Sekretaris? Ini ada bangku kosong. Manolak salah duduk di belakang kalau tidak nampak. Ibu Misaurina KJF, ya. Bu ini jangan ada bangku kosong. Dan yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo atau Nyangkili beserta jajaran, yang kami hormati rekan-rekan dari Kabak protokol beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat umur, kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga dapat hadir di aula Dinas Pertanian dan Perikanan ini dalam rangka penyerahan secara simbolis oleh Bapak Bupati terhadap bantuan benih jagung dan juga pupuk organik cair melalui anggaran APBN yang totalnya kalau jagung ini 15 ton, ya 15 ton. Kemudian pupuk organik cair ini sebanyak 27.616 liter, Pak Bupati. Kemudian salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atas tuntunan dan ajarannya kita terlepas dari alam jahiliyah menuju alam pengetahuan Islam ini dan sampai pada saat ini. Mohon izin Pak Bupati menyampaikan laporan berkenaan dengan kegiatan hari ini dan secara umum kegiatan di Dinas Pertanian dan Perikanan. Kami ada 6 bidang. Yang bidang sarana dan prasarana ini kabitnya Pak Tarmizi. Kemudian bidang penyuluhan kabitnya Pak Gunardo. Bidang perkebunan kabitnya Ibu Lince. Bidang peternakan dan kesehatan hewan kabitnya Ibu Weni, Dr. Weni, dan kabit perikanan ini Pak Arianto. Beliau kami tugaskan Pak karena memang ada permintaan dari Dinas Provinsi DKP untuk sama-sama ke Dirjen Budidaya Ikan dan bidang hortikultura yang punya hajat hari ini Pak Ahmad Sapriansa, lebih kenal dengan Pak Acil. Ini banyak nih Pak, ada 11 item dari kegiatan hortikultura ini. Yang pertama kita mendapatkan bantuan bawang putih sebanyak 65 hektar, meskipun kami dalam rapat Zoom meeting sempat untuk mengevaluasi karena memang bawang putih ini relatif tidak begitu baik berkembang di Kabupaten Rejang Lebong. Tetapi memang ada keterkaitan dengan program lain seperti bawang merah dan lainnya, sehingga satu paket seperti itu Pak. Jadi mau tidak mau harus kita mendapatkan juga, tetapi harapan kita nanti ada perbaikan budidaya dan ilmu dari Kementerian Pertanian, karena ke depan memang kita diharapkan
semacam swasembada bawang putih maupun bawang merah. Kemudian ada bantuan bawang merah Pak Bupati itu 15 hektar tahun ini. Kemudian bantuan cabai 30 hektar. Bantuan kunyit ini wilayah PUT ya, sebanyak 15 hektar. Kemudian ada bantuan kentang untuk Selupur Rejang dan Sindang Dataran ya, Sindang Klingi ini sebanyak 20 hektar. Bantuan padi organik 1 hektar. Kemudian ini kami mohon maaf Pak Bupati karena mau panen raya kemarin Pak Bupati berangkat haji. Ini sebanyak 198 hektar dem area untuk pengembangan padi, mulai dari bibit padi sampai dengan saprodi pupuk dan segala macam. Ini di wilayah Musik Jalo kemarin. Ini sudah panen. Kemudian bantuan benih jagung ini untuk 1000 hektar. Kemudian bantuan pupuk organik cair 27.616 liter. Kemudian insya Allah akan datang nanti Bapak Ibu kembali kita dapat bantuan padi sawah sebanyak 150 hektar Pak. Dan paket Husker Husker Polisher yang di tahun benih ya. Ya ini sudah Pak dari sudah diizinkan untuk healer di sana satu paket. Kemudian di bidang PSB kami laporkan juga Pak Bupati, kita sudah selesai semua kegiatan APBN melalui TP Provinsi Pak, berupa pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 10 titik. Kemudian ada 2 lokasi, yaitu di Lubuk Kembang dengan di air bening ya, sudah selesai. Kemudian irigasi perpipaan di Palapan untuk hortikultura sudah selesai, ini sudah 100% baik dari sisi keuangan maupun fisiknya. Melalui APBD kita juga mendapat kegiatan 2 lokasi jalan usaha tani sudah selesai 100%. Pak Bupati sudah dibayar semuanya Pak ini. Air meles atas ya. Oh belum tapi sudah 100%. Kita proses pengusulan lagi. Pupuk lalang dengan air meles atas. Kemudian dari Nakes di samping mendapatkan untuk PMK, alhamdulillah PMK sudah tidak kita temukan lagi Pak Bupati, sudah 0 kasus. Kemudian yang sembuh sudah semuanya sembuh. Kemudian yang kita usulkan 14 ekor untuk mendapat bantuan ke pusat 10 juta per ekor, meskipun yang mati itu kebanyakan anaknya Pak, tapi nilainya sama, anak dengan induk yang mati sama 10 juta, karena yang dihitung itu 10 juta per ekor untuk sapi dan kerbau ya kan. Kalau domba 1,5 juta. Nah kemudian juga di Nakes kita juga dapat bantuan perpipaan ya untuk kandang ternak di air bening juga ya, 1 unit. Kemudian juga vaksin. Nah nanti juga kami mohon berkenan Pak Bupati tanggal 28 kita vaksin rabies lagi Pak, secara ininya dalam rangka memperingati hari rabies sedunia di Simpang Nangka. Ya mohon kesediaan ya nanti bisa hari Rabu ya, Rabu tanggal 28 ya. Nah ini kalau di bidang BUN ya, kita yang sudah terlaksana ini Pak Bupati berkenaan dengan kegiatan sarana prasarana perkebunan terutama sawit. Juga kemarin sudah disosialisasi untuk wilayah Durian Mas Kota Padang ya, SBI sebanyak 50 hektar bantuan sarana prasarana produksinya, pupuk dan sebagainya, itu khusus untuk sawit yang produktif, artinya berumur 4 tahun sudah berbuah sampai dengan memang masih produktif itu selama 2 tahun Pak dibantu. Kemudian juga sarana prasarana jalan ini juga mendukung misinya Pak Bupati membangun jalan usaha tani, tapi khusus di sawit. Tahun ini alhamdulillah kita dapat 4,8 kilo ya, tapi di wilayah sawit ya, di daerah PUT. Nah, jadi berbaginya seperti itu. Kemudian di bidang apalagi nih tadi, penyuluhan Nakes sudah. Perikanan ya, perikanan memang di Pokdakannya, di kelompok ikan ada 2 kelompok yang mendapat bantuan dari provinsi melalui APBN juga. Nah, kemudian di penyuluhan ini di samping penumbuhan kelompok tani juga kita bekerja sama Pak dengan BPSDM melatih para petani dan juga para kelompok tani. Kemarin dilaksanakan sebanyak
100 orang ya, yang dilakukan oleh Bintek untuk jeruk ya. Kemudian juga bekerjasama dengan BPSDM memberangkatkan para penyuluh ini pelatihan di Garut kemarin ya. Ada 30 orang. Ini dananya dari BPSDM. Ini Pak yang perintah Bapak untuk bagaimana ilmu mengenai pertanian dan wisata. Jadi agrowisatanya. Jadi kami mendapat bantuan dari BPSDM kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan sumber daya manusia. Barangkali ini yang kami bisa laporkan kepada Bapak dalam kesempatan ini. Kami mohon nanti arahan, masukan dan juga saran Pak Bupati kepada kami semua. Pertama yang hadir di sini ada 50 kelompok tani ya. 50 kelompok tani dari 1.200 itu, dan kalau POC ini Pak hampir semua kecamatan dapat ya yang pupuk cair ini. Hanya 2 kecamatan Pak Bupati yang tidak dapat. Yang pertama memang ini peruntukannya untuk padi, Sindang Dataran itu tidak ada padi rupanya. Kemudian SBU kemarin itu memang mengusulnya sedikit, ada pengurangan volume, SBU tidak masuk, sisanya dapat semua ya. Kemudian jeruk dapat kalau benih dapat, karena ini yang tidak ada padi ininya pun 6.000 hektar. Untuk 6.000 hektar bukan hanya padi sawah, berarti yang padi darat pun mendapatkan bantuan ini. Nah, mengenai bantuan benih jagung ini untuk 1.000 hektar ini 11 kecamatan ya, yang memang potensi di dalam hal pembudidayaan tanaman jagung. Dan memang harapan dari instruksi dari Pak Menteri, Pak Bupati, kita harus swasembada jagung mulai tahun 2023 nanti. Ini yang barangkali kemarin kami sudah buat laporan. Kerjaan dinas kami mendampingi KTNA. Salah satunya yang disorot Pak Menteri adalah mengenai banyaknya impor, termasuk jagung. Nah, harapannya 2023 ini tidak terjadi impor jagung lagi. Oleh karenanya mungkin bantuan ini dalam rangka program tersebut. Kami ucapkan terima kasih atas berkenan Pak Bupati pada pagi hari ini dengan waktu yang padat. Kiranya mohon berkenan nanti juga untuk menyerahkan secara simbolis. Kami izin Pak Bupati karena stoknya banyak, sudah penyuluh-penyuluh memberikan pada kelompok tani. Nah, ini perlu pengarahan dan nasihat Pak Bupati terhadap kelompok tani yang mendapat bantuan, karena ini juga kalau kami cerita yang pupuk cair itu harganya di atas 50-an ya, 50-an ribu satu botol itu ya kan. Kalau jagung pionir itu per kilonya kami beli kemarin untuk bantu Kodim itu 105 ya, 135 satu kilo. Nah, ini jagung hibrida, jadi bukan hanya sekedar benih jagung biasa, tetapi memang hibrida. Tapi kelemahan hibrida ini tidak bisa diturunkan lagi. Nah, ini yang membuat ketergantungan dia. Nah, harapan kita memang ke depan ini terus kita budidayakan sehingga swasembada jagung ini juga dapat diberikan. Mohon maaf dalam penyampaian dan kurang berkenan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.